Ada masa dalam hidup ketika semua orang menjauh, bukan karena kita membenci mereka, bukan pula karena mereka memusuhi kita, tapi karena Allah sedang mengajarkan satu pelajaran penting. Jangan bersandar pada makhluk, bersandarlah hanya padanya. Ketika sepi menjadi teman setia, hati mulai gelisah. Kita terbiasa berbagi cerita, menggantungkan harapan, atau sekadar merasa ditemani. Namun saat semua itu tiba-tiba hilang, dunia terasa asing. Kita pun bertanya, "Ya Allah, mengapa kau biarkan aku sendiri?" Tapi tahukah kamu, justru di kesendirian itulah Allah sedang membersihkan hati kita dari keterikatan dunia. Allah sedang menuntun kita kembali ke sumber kekuatan yang sejati. Dia sendiri Rabbul Alamin, tempat segala harap dan tumpuan. Dalam sunyi, kamu akan mendengar lebih jelas suara hatimu. Dalam sepi, kamu akan mendengar panggilan ilahi yang selama ini tertutupi oleh riuhnya dunia. Allah tidak pernah menjauh. Justru ketika semua menjauh, Dia mendekat. Dia rindu didatangi, Dia rindu disebut dalam zikir, Dia rindu melihatmu bergantung penuh padanya. Hidup memang tidak mudah tanpa pelukan manusia, tanpa dorongan teman, tanpa kata-kata yang menguatkan dari orang terdekat. Tapi ketahuilah, kekuatan yang paling sejati bukan berasal dari luar, tapi dari dalam. Dan sumber dari dalam itu adalah iman. Iman yang terhubung dengan Allah. Maka jangan bersedih saat kamu ditinggalkan. Jangan larut dalam kesepian. Itu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah awal. Awal untuk mengenal siapa dirimu di hadapan Allah. Awal untuk merasakan nikmatnya berteman dengan sepi. Tapi tidak pernah sendiri karena Allah membersamaimu. Bertemanlah dengan sepi. Karena dalam sepi kamu belajar menjadi hamba. Dan bersandarlah hanya pada ilahi. Karena hanya Dia yang tak pernah meninggalkanmu. Mengapa Allah membiarkan kita sendiri? Kesendirian bukanlah hukuman. Ia adalah bagian dari skenario Allah yang penuh rahmat. Banyak dari kita mengira bahwa ketika orang-orang menjauh, ketika dunia terasa sunyi, itu berarti Allah pun ikut menjauh. Padahal, justru sebaliknya, kadang Allah sengaja menyingkirkan semua tumpuan agar kita kembali bersandar hanya kepadanya. Allah tidak membiarkanmu sendiri untuk menghancurkanmu. Ia membiarkanmu sendiri agar engkau mengenal siapa yang paling layak dijadikan tempat bersandar. Pernahkah kamu merasa telah berusaha dengan sekuat tenaga? Meminta tolong ke sana kemari, namun tidak ada yang bisa membantu. Pernahkah kamu merasa lelah bergantung pada manusia yang tak pernah benar-benar peduli? Itulah saat ketika Allah sedang mengajarkan satu pelajaran penting. Manusia itu lemah. Mereka tak mampu menyembuhkan hatimu. Mereka tak bisa mengangkat bebanmu, hanya Allah yang bisa. Ketika Allah mengambil semua sandaranmu, itu bukan karena Ia tak peduli, tapi karena Ia sangat peduli. Ia tahu jika kamu terus bersandar pada makhluk, hatimu akan terus kecewa. Maka Ia mengambil semuanya agar kamu tak punya pilihan selain kembali kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung." Quran Surat Ali Imran ayat 173. Ditinggalkan manusia adalah panggilan untuk kembali kepada Rabb manusia. Maka jangan marah ketika semua pergi. Jangan kecewa ketika tak ada lagi tempat mengadu. Sebab disitulah rahmat Allah bekerja dalam bentuk yang tidak selalu kita pahami. Allah sedang membentuk keteguhan jiwamu. Ia sedang membersihkan hatimu dari ketergantungan yang salah. Ia sedang membawamu ke tempat paling aman, yaitu perlindungannya. Maka jika kamu sedang merasa sendiri hari ini, tenangkanlah hatimu. Katakan pada dirimu, mungkin ini bukan karena aku tidak layak dicintai, tapi karena aku terlalu banyak berharap pada cinta yang salah. Dan kini Allah sedang memanggilku untuk kembali mencintainya terlebih dahulu. Sepi adalah ruang sunyi yang Allah ciptakan agar kamu bisa mendengarnya lebih jelas. Sepi adalah ruang hening di mana doa menjadi lebih dalam, tangis menjadi lebih jujur, dan hati menjadi lebih dekat pada Yang Maha Mendengar. Ingatlah, tidak ada satupun kesendirian yang sia-sia dalam hidup seorang mukmin. Selalu ada hikmah, selalu ada maksud. Dan maksud itu selalu indah jika kita bersabar dan terus bertawakal. Sepi yang menyembuhkan luka. Manusia seringkali takut akan kesepian. Kita terbiasa dikelilingi orang-orang, terbiasa bercerita, tertawa, bahkan menangis bersama. Namun ketika luka datang dan semua perlahan menjauh, sepi itu terasa begitu menakutkan. Tapi justru di titik itulah Allah hadir untuk menyembuhkan. Sepi bukan akhir.
Ia adalah awal dari pemulihan. Saat hati remuk dan semua pintu seakan tertutup, Allah membuka satu pintu. Pintu menuju kedalaman jiwamu sendiri. Di sana ada luka-luka yang selama ini kamu tutupi. Ada air mata yang kamu sembunyikan. Ada rasa kecewa yang kamu pendam. Dan dalam sepi, semua itu mulai terangkat ke permukaan. Sepi memaksa kita untuk menengok ke dalam diri. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyadari bahwa ada bagian dari diri kita yang sedang menanti untuk diperbaiki. Kadang kita terlalu sibuk mencari pelarian dari luka. Kita bercerita ke sana kemari berharap ada yang mengerti, tapi manusia itu terbatas. Mereka hanya bisa mendengar, bukan menyembuhkan. Maka Allah menciptakan ruang sepi agar kita hanya bisa bersimpuh kepadanya. Satu-satunya tempat yang tidak pernah menolak tangis. Rasulullah pun pernah merasakan sepi. Di Gua Hira jauh dari keramaian Makkah, beliau menyendiri dan merenungi keadaan umat manusia. Di sanalah dalam sepi yang khusyuk wahyu pertama turun. Sepi bukan berarti Allah tidak berbicara. Justru dalam sepi wahyu Allah menyentuh hati. Begitu pula kita. Kadang Allah menjauhkan kita dari semua hal yang biasa menghibur, karena Allah tahu. Hiburan yang paling menyembuhkan adalah zikir, adalah sujud, adalah tangis yang jujur di hadapannya. Luka tidak sembuh dengan kata-kata semata. Luka sembuh ketika hati bertemu dengan zat yang menciptakannya. Allah Maha tahu letak sakitnya. Bahkan sebelum kita mampu mengucapkan keluh kesah, Allah telah lebih dulu memahami. Sepi mengajari kita untuk tenang, untuk menerima takdir tanpa banyak tanya, untuk mengerti bahwa tidak semua hal harus dipahami saat ini juga. Terkadang cukup dijalani, diserahkan, dan diikhlaskan kepada Allah. Dan ketika kamu mampu berdamai dengan sepi, kamu akan merasakan kekuatan baru. Kamu menjadi lebih dewasa dalam menyikapi luka. Kamu menjadi lebih arif dalam menyikapi kecewa. Kamu tidak lagi bergantung pada pelukan manusia, karena pelukan Allah jauh lebih menenangkan. Jangan takut pada sepi. Dalam sepi ada Allah yang sedang menyembuhkanmu dengan kasih sayangnya yang tak terlihat, tapi nyata. Dalam sepi, ada harapan yang perlahan tumbuh, ada kekuatan yang pelan-pelan bangkit. Bersandar hanya pada ilahi, bukan pada dunia yang fana. Setiap kali kita bersandar pada manusia, kita sedang mempertaruhkan hati kita pada sesuatu yang lemah, rapuh, dan bisa berubah kapan saja. Dunia ini fana, segalanya tak pernah benar-benar pasti. Hari ini mereka memuji, besok mencaci. Hari ini ada yang menemani, besok bisa pergi tanpa pamit. Disinilah kita diajak untuk merenung. Apakah selama ini kita bersandar pada yang kekal atau pada yang sementara? Allah adalah satu-satunya tempat bersandar yang tidak pernah mengecewakan. Dia tak pernah tidur, tak pernah lalai, tak pernah bosan mendengar keluhanmu, dan tak pernah ingkar janji. Manusia, bahkan yang paling dekat sekalipun, bisa pergi. Mereka punya keterbatasan untuk memahami isi hatimu. Mereka bisa menyayangimu hari ini, tapi lupa padamu esok hari. Bahkan orang tua, sahabat, pasangan hidup, semua pada akhirnya akan meninggalkan. Entah karena perubahan sikap, atau karena maut menjemput. Tapi Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Allah berfirman, dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Quran Surat Al-Ahzab ayat 3. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Dialah satu-satunya yang cukup untuk kita. Ketika segalanya lenyap, Dialah yang tetap ada. Ketika semua tak mampu memberi pertolongan, Dialah yang maha mampu. Maka mengapa kita masih memilih menggantungkan hidup kepada yang lemah? Kita diajari sejak kecil untuk bersosialisasi, membangun relasi, menggantungkan harapan pada koneksi dan bantuan sesama. Namun seiring waktu Allah akan membawa kita pada satu pelajaran, bahwa yang sejati bukan relasi dengan makhluk, tapi hubungan hati dengan Sang Khalik. Hanya saat hati bersandar pada Allah, kita tak mudah kecewa ketika manusia berubah. Hanya saat hati menggantungkan harapan padanya, kita tidak merasa hancur ketika dunia mengecewakan. Kita tetap bisa tersenyum, tetap melangkah meski sendiri. Karena kita tahu, Yang Maha Besar sedang menggandeng tangan kita dalam diam. Apakah ini berarti kita tidak boleh berharap pada manusia sama sekali? Bukan begitu. Islam mengajarkan tawakal, bukan pasrah. Kita boleh berusaha dan bekerja sama dengan sesama, tapi hati kita tetap terikat kepada Allah. Sebab saat kita terlalu berharap pada makhluk, Allah bisa mengambil mereka dari hidup kita. Bukan untuk menghukummu, tapi agar kamu tahu, tempat bergantungmu bukan di situ. Maka belajarlah bersandar hanya pada ilahi.
Letakkan hatimu di tempat yang tak akan pernah retak. Titipkan seluruh harapmu kepada Zat yang menggenggam segala sesuatu. Jangan takut sendirian. Jika Allah bersamamu, itu lebih dari cukup. Kekuatan sejati lahir dari kesendirian. Banyak orang mengira bahwa kekuatan lahir dari dukungan. Bahwa seseorang hanya bisa bangkit jika ada yang memeluk, menuntun, atau menyemangati. Tapi kenyataannya, kekuatan sejati justru seringkali muncul di saat seseorang benar-benar sendiri. Di saat tak ada yang memuji, tak ada yang menyaksikan, tak ada yang mendukung. Namun ia tetap berdiri, tetap melangkah, tetap bertahan. Kesendirian adalah tempat ujian, sekaligus tempat kelahiran jiwa yang kokoh. Lihatlah para nabi. Nabi Musa sendiri di tengah lautan, di depan Firaun dan bala tentaranya. Nabi Ibrahim sendiri ketika dilempar ke dalam api. Nabi Yusuf sendiri di dasar sumur, sendiri di dalam penjara. Dan Rasulullah sendiri di Gua Hira, lalu kelak sendirian menghadapi cercaan kaumnya. Namun dari kesendirian itu lahirlah kekuatan besar. Lahirlah keyakinan yang tak bisa digoyahkan oleh dunia. Mengapa? Karena mereka tidak bersandar pada manusia. Mereka hanya bersandar pada Allah. Maka jika hari ini kamu sedang sendiri, tidak ada yang memahami, tidak ada yang menguatkan, jangan merasa lemah. Mungkin ini adalah saat Allah sedang melatih kekuatanmu. Bukan kekuatan otot, tapi kekuatan iman. Bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan jiwa. Kesendirian membuat kita belajar berdialog dengan hati. Kita lebih jujur pada diri sendiri. Kita tidak lagi mencari pujian, tidak lagi bergantung pada pengakuan. Kita berbuat bukan untuk dilihat orang, tapi karena ingin dilihat oleh Allah. Inilah mengapa kesendirian yang dijalani dengan iman bukanlah kutukan, tapi karunia. Ia membuatmu mandiri. Ia mengajarkanmu sabar. Ia menumbuhkan keteguhan dalam batinmu yang tak bisa dihancurkan oleh penolakan manusia. Dan yang paling indah adalah, ketika kamu berhasil melalui kesendirian itu, kamu akan menemukan versi terbaik dari dirimu. Versi yang tidak lagi panik ketika ditinggalkan. Versi yang tidak lagi lemah saat tidak dipedulikan. Versi yang tahu bahwa kekuatan sejati adalah saat hati bersandar sepenuhnya kepada Allah. Allah tidakkah akan menyia-nyiakanmu. Kesendirianmu hari ini mungkin berat, tapi percayalah, dari situ akan tumbuh sesuatu yang luar biasa. Sebab Allah tidak pernah menciptakan rasa sepi, kecuali untuk menanamkan ketenangan baru. Tidak pernah menciptakan air mata kecuali untuk menyucikan hatimu dari kebergantungan selain kepadanya. Maka berjalanlah meski sendiri, hadapi semuanya meski tanpa dukungan siapapun, karena dalam kesendirianmu, Allah sedang membentuk seorang pejuang yang hanya takut padanya dan tak tergoyahkan oleh dunia. Menemukan kedamaian dalam pelukan Allah. Ada saatnya manusia berhenti mencari. Setelah lelah berharap pada banyak hal dan terlalu sering dikecewakan, hati akhirnya sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari luar, tapi dari dalam, dari Allah yang bersemayam, dalam hati hamba-hambanya yang berserah. Ketika kamu sudah tak lagi menggantungkan diri pada siapapun, ketika kamu telah melewati sepi demi sepi, maka pelan-pelan kamu akan menemukan kedamaian. Bukan kedamaian yang ramai, bukan kedamaian yang penuh gemuruh tepuk tangan atau pelukan manusia, melainkan kedamaian yang sunyi, damai yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang telah ditenangkan oleh Allah. Inilah pelukan Allah, bukan pelukan yang bisa dilihat, bukan pelukan yang bisa diabadikan dalam foto, tapi pelukan yang bisa kamu rasakan dalam-dalam, sebuah ketenangan yang tak bisa dijelaskan, tapi mampu membuatmu tersenyum di tengah badai, mampu membuatmu tenang walau dunia kacau, mampu membuatmu sabar saat harapan tak kunjung datang. Allah berfirman, ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, damai bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi damai adalah ketika kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak sendiri. Allah bersamamu. Allah mendengar keluhmu. Allah melihat usahamu. Allah mencatat air matamu. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kesetiaanmu kepadanya jika kamu merasa asing dari dunia, jika kamu merasa berbeda dari orang-orang. Mungkin karena jiwamu sedang disiapkan untuk terhubung lebih dalam dengan Tuhanmu. Mungkin karena hatimu lebih peka terhadap sesuatu yang tak terlihat, lebih rindu kepada ketenangan yang abadi. Kedamaian dalam pelukan Allah bukan hanya untuk mereka yang sempurna, tapi justru untuk jiwa-jiwa yang luka, yang gagal,
yang tersesat lalu kembali, yang jatuh lalu bangkit, yang menangis di malam hari, dan tetap berdiri di pagi hari. Kedamaian itu adalah hadiah dari Allah untuk mereka yang terus bersabar dan memilih Allah di atas segalanya. Jangan khawatir jika tidak ada yang memahami jalanmu. Jangan sedih jika tidak ada yang berjalan bersamamu. Jika kamu memilih untuk berteman dengan sepi dan bersandar hanya pada Allah, maka kamu sedang berjalan menuju cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh apapun, dan pada akhirnya kamu akan tahu bahwa yang kamu cari selama ini bukan pelukan manusia, tetapi pelukan Allah. Yang kamu rindukan bukan keramaian dunia, tetapi ketenangan jiwa bersamanya. Disitulah kamu akan benar-benar merasa cukup. Berteman sepi bersandar hanya pada Ilahi. Hidup tidak selalu ramai. Tidak selalu ada yang menemani. Ada masa-masa di mana kamu harus menapaki jalan sendiri, menahan air mata sendiri dan menyembuhkan luka sendiri. Tapi justru disitulah Allah paling dekat. Ia tidak menjauh. Ia sedang membersihkan hatimu dari segala bentuk ketergantungan selain kepadanya. Kesendirianmu bukan musibah. Ia adalah madrasah. Tempat jiwa dibentuk, hati dibersihkan, dan iman ditegakkan. Dalam sepi, kamu belajar jujur pada dirimu sendiri. Dalam sepi, kamu belajar bahwa tak ada satu makhluk pun yang bisa menyembuhkan selain Allah. Dan dalam sepi, kamu pun belajar bahwa bergantung hanya kepadanya adalah satu-satunya cara agar kamu tidak rapuh lagi. Jangan takut pada sepi. Terimalah ia sebagai sahabat perjalananmu, sebab dalam sunyi kamu akan lebih mudah mendengar suara hatimu yang rindu pada Tuhan. Dalam sunyi kamu akan lebih peka pada panggilannya. Bertemanlah dengan sepi, bukan karena kamu tak berharga, tapi karena Allah sedang memanggilmu untuk menjadi lebih kuat. Bersandarlah hanya padanya, karena semua selainnya pasti akan pergi atau mengecewakan. Tapi Allah tidak pernah, tidak akan, dan kelak, ketika kamu telah terbiasa melangkah bersama Allah, kamu akan tahu. Kesendirian yang dulu menyakitkan, kini terasa menenangkan. Ketergantungan yang dulu melemahkan, kini tergantikan oleh iman yang menguatkan. Kamu tak butuh banyak hal untuk bahagia, cukup Allah. Dan itu sudah lebih dari segalanya.